Jadi gini, sebenarnya kalau boleh jujur ya, sesudah saya menyatakan bahwa kita nggak ngambil private, ternyata godaannya luar biasa. Oh gitu. Luar biasa. Ada aja yang datang. Ada aja, terus aja Oke. gitu kan. Jangan sampai berputus asa ketika Anda memang sedang ada masalah. Ketika tidak ada masalah, apapun itu tetap kembalinya ke Allah. Yuk, bareng-bareng berbuat baik, bareng-bareng menjadi baik. Kumpul bersama orang-orang baik, insya Allah semua dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vertizone Podcast. Apa kabar Vertizone semua yang ada di rumah, sahabat Vertizone? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan langsung aja, alhamdulillah, hari ini Vertizone TV kedatangan tamu yang luar biasa yang udah lama kita tunggu dan akhirnya beliau berkenan hadir. Dan untuk mendatangkan beliau itu memang butuh ini ya, apa namanya, janjian dan jadwal yang khusus on. Jadi ini alhamdulillah Allah memberikan nikmat rezekinya berupa ya tamu yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Mas Asri, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Asri. Masya Allah. Apa kabar luar nih? biasa ya, sambutannya luar biasa. Apa kabar, apa kabar? Di ini ya, di apa itu? disanjung ke atas gitu. Masya Allah. Masya Allah. Tapi hanya Allah yang patut dipuji, Masya Allah. Jadi teman-teman yang ada di rumah, Mas Asri ini dulunya dan sampai sekarang kita masih berkomunikasi dan dulunya sama-sama di dunia fotografi dan kita udah cukup lama kenal. Dari tahun berapa ya? Ingat nggak Mas? Dari tahun berapa ya Mas? Tahun 2010 kayaknya. 2010 ya. Masya Allah itu udah lama banget. 2010 sekarang 2020. Udah 10 tahun ya. Iya. Masya Allah. Dan Masya Allah, alhamdulillah Mas Asri ini sebetulnya inspirasi saya dulu waktu di dunia fotografi ya, karena karya-karyanya yang luar biasa. Masya Allah. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu Mas Asri ini dulu hijrah duluan. Nah, hijrah duluan gini, jadi tiba-tiba update status. Mulai sekarang kami tidak menerima lagi pre-wedding. Wah, aku waktu, kenapa nih? Jadi sempat kepikiran, wah kemana nih? Kenapa nih? Gitu. Wah keren, terus habis itu ada deskripsinya dengan alasan-alasannya, Masya Allah luar biasa. Dan itu juga salah satu pemicu saya untuk hijrah sebetulnya. Masya Allah. Masya Allah, beneran itu. Dan iya, dan karena dulu gini, apa ya, dulu tuh masih belum yang, masih awam lah ya, maksudnya belajarnya masih setengah-setengah. Dan dulu tuh juga beberapa ustadz udah ngasih maksudnya udah ngasih warning, udah landi gitu loh. Fotonya yang biasa aja kayak wedding aja segala macam. Cuma memang waktu itu belum greget karena mungkin karena belum ada orang yang duluan. Jadi saya tuh termasuk follower sebetulnya. Masya. Iya. Follow orang-orang gitu. Hingga akhirnya yang lain juga Mas Pras, sekarang Sigit Prasetyo juga udah hijrah. Mas Sigit Pras itu yang pertama. Iya, bukan itu, saya. Itu Dan keren itu. ada lagi itu dari yang siapa lagi? Daerah Mas siapa yang namanya itu? Itu di daerah Malang ya kalau di Malang sih. Ya. Masya Allah. Ya, memang luar biasa, Masya Allah sih. Kita banyak sekali ini ya, godaan sebenarnya. Godaan di dunia fotografi ini. Iya. Dan ini Mas, apa sih yang membuat Mas Asri itu dulu memutuskan untuk hijrah dari dunia fotografi lah gitu? Kalau hijrah dari fotografi sih sepertinya mungkin belum tepat ya. Sebenarnya saya masih di fotografi dan sampai sekarang pun kita masih full di fotografi. Jadi kita ada foto produk dan ada foto wedding. Nah, di foto wedding ini sebenarnya kemarin itu memang kita sering banget tuh berpikir kira-kira kita punya bisnisnya itu bisa nggak sih untuk mendatangkan pahala, membuat kita bisa sambil bekerja itu sambil ibadah gitu kan. Tapi kan kalau dari ulama-ulama kan menyampaikan kalau fotografi itu sendiri masih abu-abu ya. Masih abu-abu. Nah, dan godaannya pun luar biasa. Jadi misalkan kayak di wedding itu pun trennya sekarang kan dari dulu sih sampai sekarang masih pre-wedding itu tuh yang paling wajib ya bagi calon pengantin baik muslim maupun non-muslim ya. Dan sepertinya yang tren di online itu bagi yang memajang foto berdua, pengantin berdua di outdoor itu memang lebih menarik ya ketimbang yang hanya sekedar penampilan wedding aja. Makanya itu juga godaan sih Mas. Cuman memang akhirnya
saya melihat bagaimana beberapa hal yang kita sebagai Muslim sendiri pun jadi lebih berpikir kembali apakah kira-kira apa yang kita munculkan itu Allah ridho gitu kan. Jadi saya berpikir kembali dan akhirnya kita fokus sih. Sekarang kita mulai per tahun 2020 sesudah Ramadan ini, insya Allah kita sudah mulai ke wedding Muslim aja. Masya Allah. Kita tidak mengambil non Muslim lagi. Iya, jadi lebih spesifik lagi. Jadi lebih ke Muslim aja. Betul. Dan Muslim pun mungkin yang benar-benar Muslim, maksudnya yang pakai konsep Muslimah ya. Jadi yang pakai jilbab, yang akhwatnya gitu, atau Muslim. Saat ini itu saya belum dapat gambaran apapun, tapi yang jelas kita sudah tidak menerima lagi yang non Muslim. Mau saya jelaskan sebentar? Oh iya dong, dengan senang hati. Jadi ini biar nyebar kebaikannya nggak cuma ke saya nih, ke netizen yang ada di rumah. Siap. Jadi memang dari 2013 sih, ini nama bisnisnya saya itu adalah DNA Foto. Nah, DNA Foto itu kita eksisnya sejak 2013. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah masih terus jalan untuk melayani para pengantin. Masya Allah. Nah, selama 2013 sampai sekarang itu kita klien memang open untuk semua jenis siapapun lah, setiap pengantin kita akan layani secara profesional. Tapi sebenarnya kita mengalami sedikit pergolakan ketika syuting wedding non Muslim gitu. Kan kita harus syuting di dalam gereja, menunggu prosesi adatnya, prosesi agamanya lah ya terlebih tepatnya. Kemudian nanti sesudah itu kita juga ada post produksinya kita harus editing ya, seperti inilah kita dengarkan pakai audio, cari kata-kata doa-doa yang tepat sehingga nanti videonya hadir untuk ditayangkan di acaranya mereka. Nah, selama kita melakukan proses itu sepertinya kok bertentangan gitu. Jadi kan kita memang bagi kita di Muslim itu yang agama yang lain itu kan kita tidak meyakini ya. Karena tidak meyakini itu seperti seolah-olah jadi jadi di hati nih bergejolak nih ya. Jadi kayak ada gimana gitu ya. Di hati itu kita nggak meyakini nih, tapi wajib nih melakukan pekerjaan profesional kan. Betul. Jadi gimana ya? Kalau misalkan kita melakukan sesuatu cuman hati menolak begitu kan, mungkin sebaiknya kita cari jalan yang lebih istilahnya win-win solution aja lah gitu ya. Insya Allah rezekinya ada lah, dan juga begitupun dari agama lain pun pasti sudah punya tim sendiri untuk syuting itu, dan ya so far nggak masalah sih sebenarnya ya. Jadi maksudnya ya kalau yang ini syutingnya untuk agama yang lain silahkan dari yang fotografer tersebut, ya kita juga khususnya di sini, dan itu pun sejalan nanti misalkan kita di sosmed ya, saya ingin munculkan mungkin hadis atau ceramah ustadz di sosmednya usaha saya, itu nggak ada masalah kan gitu. Karena kan memang visinya udah jelas bahwa kita full Muslim aja, dan ya apa yang kita sampaikan juga mungkin bermanfaat nanti buat Muslim lainnya. Nah, kalau kita ambil yang non Muslim juga, itu mungkin mereka akan merasa terganggu lah. Kenapa kok seperti itu gitu kan? Ini kan layanan umum. Nah, itu berbeda cerita kalau kita sudah fokus di Muslim aja gitu. Itu sih ceritanya. Jadi kenapa kok akhirnya kami memutuskan untuk fokus di wedding Muslim aja sejak Ramadan ini, sejak selesai Ramadan ini ya. Dan brandingnya apakah masih nama DNA atau beda lagi? DNA itu insya Allah tetap kita pakai. Kenapa? Karena memang artinya dream and action. Dream and action itu dalam artian kita atau customer itu punya mimpi, kemudian kita wujudkan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi tidak ada masalah apapun di sana gitu. Cuma logonya aja kita ganti. Kita ganti ke Kufi sih saudara. Oh gitu. Cuma itu aja. Jadi tapi kalau ini ya sedikit cerita tentang hijrah dari pre-wedding terus akhirnya nggak ada, itu respon dari teman-teman sendiri gimana awalnya? Respon teman-teman dekat dari Mas Asri atau mungkin dari keluarga atau gimana, itu bisa diceritain? Sebenarnya sih
mereka so far nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Jadi di lingkungan kita, terutama pengusaha foto yang saya ikutin ya, itu memang semua so far sangat welcome. Jadi kalau saya punya keputusan apa ya itu bagian dari kita sih. Jadi nggak ada masalah juga asalkan memang kita kontribusinya tetap oke gitu. Jadi pada dasarnya semua itu pilihan, hidup itu pilihan. Kita mau menjadi apa itu berdasarkan kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita ambil keputusan dan kita bertanggung jawab di sana, insya Allah jalannya lebih baik sih. Gitu aja. Insya Allah. Dan customer jadi gini, sebenarnya kalau boleh jujur ya, sesudah saya menyatakan bahwa kita nggak ngambil private, ternyata godaannya luar biasa. Oh gitu. Luar biasa. Ada aja yang datang. Ada aja, terus aja gitu kan. Dan kita bahkan waktu itu sempat ketika kita sesudah itu customer itu agak sedikit ketika kita bilang kita tidak terima private. Kemudian mereka menjauh merasa, gitu. Okay. Cuman ada juga yang bilang tolong dibantu aja ini nanti kita ikutinlah persyaratnya seperti apa. Ada cerita loh bro. Jadi istilahnya dulu tuh kita sudah sampaikan ke customer nih, kita nggak ngambil private. Cuman customer ini yang calon pengantin ini memang datang ke Jogja tuh khusus buat foto aja. Masya Allah. Mereka orang dari luar kota dan hanya mau foto private aja gitu kan. Dan mereka mau ngikutin standar yang saya terapkan. Jadi gimana tuh standarnya? Jadi standarnya gini. Mereka kebetulan non Muslim juga. Oke. Mereka kebetulan non Muslim juga dan ketika saya sampaikan bahwa kami tidak menerima private nih, aduh gimana ya, bisa dibantu nggak ya gitu kan? Ya, masya Allah sih, mereka tetap mau ke kita, terus ngikutin standarnya kita. Ya, kita mau, insya Allah kita bisa bantulah untuk private-nya. Cuman memang kita ada standarnya itu ke fotonya tidak boleh berdekatan atau pegangan gitu-gitu. Kita tidak buatkan foto yang kayak gitu. Kita posekan sebaik mungkin, seprofesional mungkin. Tapi memang pegangan tangan, pelukan, cium, kiss kayak seperti itu kita tidak buat ya. Kita tidak buat tapi kita usahakan sebaik mungkin lah. Dan mereka setuju bro. Masya Allah. Mereka setuju. Masya Allah luar biasa loh. Mereka setuju dan kita buatkan, alhamdulillah mereka puas dan sesudah mereka nikah pun mereka kontak kita, insya Allah kapan-kapan buatkan lagi ya mas gitu kan fotonya gitu. Kita suka kok dengan stylenya seperti itu. Wah masya Allah luar biasa ya berarti ya gitu. Jadi tetap bisa berjalan, tetap bisa mengaplikasikan gitu ya. Iya betul. Itu jadi keinget waktu saya juga pernah tuh. Sampai di titik karena ini udah bookingnya sebetulnya udah 2 tahunan sebelum acara berlangsung sebelum hijrah ya. Dan karena sudah ada akad di itu akhirnya mau nggak mau tetap saya sampaikan ini konsepnya baru. Cuma saya belum waktu itu belum ngomong nggak nerima karena dia udah DP maksudnya. Jadi maksudnya profesional lah. Jadi bahasa saya jadi ini ada konsep baru nih yang mungkin belum ada. Jadi konsepnya gini. Dia pakai baju yang cowok baju adat Jawa gitu kan ya. Set fotonya sendiri. Nengok ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Yang cewek tak foto sendiri juga. Nengok ke kanan. Jadi tak cetak itu sendiri-sendiri fotonya. Tapi waktu di pintu masuk kan dipajang kanan kiri. Jadi kayak saling lihat gitu mereka. Jadi konsepnya gitu dan mereka seneng alhamdulillah. Dan dicetak akhirnya ya udah deh itu pokoknya. Tapi tahu nggak bro? Itu tahun berapa itu? Aduh, itu tahun berapa ya? 5 tahun ke belakang lah mungkin ya. Iya betul. 5 tahun ke belakang. Dan tahu nggak bro, sesudah kesininya itu tren pisah-pisah fotonya jadi tren loh. Jadi trending ya. Pose yang terpisah-pisah itu jadi tren. Jadi tren ya. Ada yang tangannya disaling dari jauh, udah nggak pegang-pegangan lagi. Gitu. Masya Allah kan maksudnya. Ternyata tren itu bisa sih sebenarnya. Bisa dibuat ya. Bisa dibuat, bisa berubah juga gitu. Mantap. Ya. Gitu. Wah luar biasa. Jadi ini memang story yang yang dinanti-nanti sih untuk di dunia fotografi seperti saya tentunya. Jadi penasarannya pun akhirnya terjawab sudah nih. Dan akhirnya beliau berani datang dan kegiatannya nih apa nih sekarang selain foto sekali. Video masih kan? Masih, foto video masih, insya Allah masih. Dan memang kalau teman-teman lihat di IG-nya kami itu memang portfolionya masih belum ditata ya. Jadi maksudnya kemarin itu saya baru
arsip-arsipkan foto yang memang non jilbab gitu. Jadi memang harapannya sih saya dapat klien muslimnya yang real muslim alias pakai jilbab sehingga kita tahu bahwa itu muslim gitu kan. Sebenarnya kan nggak harus sih sebenarnya karena toh pada dasarnya esensi kenapa kok saya milih muslim only itu karena memang inginnya tidak mengambil klien non muslim agar kita ya cukup selalu mendengarkan tausiahnya kan kalau di akad nikah itu selalu ada tausiah dari ustadz itu ya dan ya harapannya kita selalu dengerin itu aja jadi pas ngedit pun juga sama dengerin itu semakin mempertebal keimanan gitu kan ada manfaat ibadahnya juga gitu kan dan selain itu juga jadi wedding itu pun sendiri memang kalau dari tuntunan di Al-Quran sendiri bahwa itu mizagan goligo ya agak lupa ya saya itu ya jadi istilahnya itu perjanjian yang sangat penting gitu dan kita memang harus sungguh-sungguh sih buatkan seperti itu dan kalau jadi saya sudah sampaikan juga dengan karyawan yang di kantor dan ternyata bro gimana apa yang terjadi itu jadi saya sampaikan sistem baru oke, yuk kita bareng-bareng mau hijrah bareng kita buatkan sistem yang lebih syariah gitu lebih kan syari. Lebih syar'i gitu kan lebih syar'i untuk fotografinya kita misalkan kita ngaji bareng kemudian nanti ada duha gitu kan sebelum kerja gitu kemudian nanti pokoknya intinya kita tingkatkan keimanan kita sehingga Allah ridho dan ini usaha dimudahkan gitu dimudahkan tuh dalam artian begini dari dulu itu saya berkeinginan bisnis ini memang benar-benar bisnis yang syar'i yang islami gitu. Tapi sampai sekarang Allah belum kasih. Sampai kemarin belum kasih. Tapi alhamdulillah sejak saya bergabung di komunitas yang baik di Gerakan Ifabrasi itu saya dengan sendirinya menjadi santri di sana dan alhamdulillah sekarang Allah permudah gitu. Masya Allah. Buktinya ya ketika Ramadan ini Ramadan bisnis wedding itu event itu semuanya stop. Betul stop. Semua stop di Ramadan ini. Tapi Allah permudah saya tetap dapat job sampai sekarang gitu. Masya Allah. Jadi ada foto arsitektur, ada foto produk. Jadi kalau kita pilih berarti kita ada pilihan kan berarti. Betul. Kita punya pilihan, kita mau ambil wedding muslim pun insya Allah kalau memang kita fokus di sana ada rezekinya. Pasti ada rezekinya. Ini pun kalau kita kan belum jalan nih wedding. Alhamdulillah Allah kasih rezeki yang lain di fotografi di jenis yang lain gitu kan. Jadi memang berarti kalaupun nanti seandainya wedding kita di muslim ini belum juga dapat kliennya ya insya Allah tetap kasih rezekinya. Jadi memang rezeki itu insya Allah sudah terjamin ya setiap makhluk ya di Al-Quran kan sudah disampaikan ya dan saya percaya itu dan akhirnya memutuskan oke, yuk kita berubah nih kita berubah. Nah sesudah itu kemudian saya sampaikan ke karyawan oke bro, oke semua. Jadi tapi mau sayang gitu ya. Tapi sayang apa itu? Mereka resign. Mereka oke tapi mereka resign. Iya. Mereka resign. Tapi pasti ada cerita lagi dong di balik itu. Jadi Allah pasti akan menggantikan sesuatu. Iya betul. Jadi memang insya Allah sih kalau memang kita tujuannya Allah, insya Allah Allah permudah. Masya Allah, gitu, Masya Allah. Jadi memang ya Bismillah lah kita jalan sambil merubah diri kita sendiri. Jadi jangan sampai bisnis itu hanya sekedar lip sync ya. Jangan sekedar hanya di mulut saja, manis di mulut gitu kan. Ini kita sampaikan di SOP seperti ini, tapi kita sendiri tidak jalankan itu ya. Masya Allah. Jadi nauzubillah ya. Jadi memang bisnisnya itu menjadi cuman hanya sekedar tampaknya ya di depan, tapi Allah nggak ridho. Nah kita nggak mau seperti itu. Ya kita Bismillah dari ownernya sendiri pun, dari foundernya sendiri pun kita berubah. Saya sendiri berubah dan berharapnya Allah ridho dan nanti dimudahkan bisnisnya. Masya Allah, Masya Allah. Ada nggak hal yang bikin bener-bener apa ya namanya ya? Klik gitu loh. Wah udah deh. Ya, aku sama istri gitu kan. Memutuskan itu tuh butuh waktu berapa lama ngobrolnya sama istri
itu cepat atau lama? Masya Allah ya, istri luar biasa. Saya baru sampaikan aja istri, oke, lanjut. Oh, Masya Allah. Kita udah banget ya. Masya Allah. Nggak ada pertentangan bro. Dan alhamdulillah istri luar biasa support. Yang penting apa yang saya lakukan itu memang bermanfaat gitu. Kalau saya sampaikan kan ini bisnis ini semoga bismillah bisa mendatangkan manfaat. Bukan hanya dunia tapi juga di akhirat. Jadi ya bismillah saya sampaikan seperti itu, alhamdulillah langsung terima bro. Masya Allah luar biasa, istri saya sangat support. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa dapat istri yang memang tujuannya sama, visinya sama. Alhamdulillah. Terus nih tadi sebut nyebut gerakan infak beras tuh. Iya betul. Itu apa itu? Itu tuh gerakan infak beras itu tuh sebenarnya agak lucu sih bro. Gimana ya kok? Jadi itu lucu. Jadi sebelum saya jelaskan yang gerakan infak beras itu apa ya. Jadi kebetulan waktu itu teman saya namanya Nia ya. Jadi sedang buat status. Ya, saya sih jarang sih sebenarnya lihat status di story di WhatsApp gitu ya. Tapi entah kenapa saya lihat gitu kan. Kemudian pas saya lihat muncul story teman saya itu sedang memvideokan tumpukan beras-beras gitu. Tumpukan beras-beras. Okay. Terus tulisan captionnya itu juragan beras. Kemudian saya tanya lah, ini kenapa? Apakah dia sekarang jadi juragan beras atau bagaimana gitu kan? Ternyata enggak. Jadi ini saya itu ikut di gerakan infak beras di mana kita bagikan beras-beras terbaik untuk para santri yatim penghafal Quran. Masya Allah ya. Jadi saya seketika itu langsung wow, Masya Allah luar biasa. Saya bilang itu bagaimana ya? Gitu kan, bagaimana ya? Kemudian teman saya menyampaikan ya ini kita bagikan. Jadi dulu itu ceritanya ada guru kita Kiai Lukmanul Hakim namanya di Pontianak itu. Kiai itu sebelumnya melihat di pondok bagaimana beras itu patah-patah, kemudian berkutu, kemudian bau gitu kan. Ketika berkunjung di salah satu pondok di daerah Pontianak. Padahal di sana itu ada anak yatim dan mereka juga menghafal Quran. Bayangkan kita sendiri itu kita tahu ya bahwa orang yang menghafal Quran itu hidupnya mulia dan dimuliakan. Tapi makannya mereka seperti ini. Dan kita juga di Al-Quran disuruh untuk istilahnya merawat anak yatim, menyantuni anak yatim. Apa ini yang langkahnya? Iya, apakah kita biarkan yang seperti ini gitu? Mungkin ini jadi wasilah kita untuk menghapus dosa-dosa masa lalu. Kemudian dengan kita ikut membagikan beras, ya insya Allah permudah kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, lebih berkah kehidupannya. Nah makanya saya berpikir ya bagaimana sih caranya gitu kan? Teman saya menyampaikan ya per anak itu kita ada paket. Satu paket itu tuh 25.000. Satu anak per itu per bulan. Satu anak. Tapi itu bebas. Itu nilai nominalnya per anak. Sehingga saya pikir boleh ikut gitu kan. Kemudian terus teman saya juga menyampaikan kalau mau ikut bagikan juga langsung antar kasih ke anak yatim penghafal Qurannya itu boleh banget. Masya Allah gitu kan. Wah saya pikir boleh nih gitu kan. Saya pikir ayo ini kapan nih saya bisa. Nah waktu itu diundang lah saya pas namanya dropping beras gitu di masjid daerah Bantul namanya Jamasba gitu. Oh di Masjid Jamasba ya. Iya tahu ya. Tahu. Nah dari Jamasba itu kita kumpul dan saya pun mungkin awalnya sih seperti ini gitu kan. Terus ikut bagikan dan sampai sekarang saya terjun bro. Masya langsung jadi ayah asuh plus terjun langsung jadi pahalanya di ini sendiri ya. Masya Allah. Jadi malah sekarang itu apa yang saya miliki, maksudnya kemampuan di media ini saya bisa terapkan di sini. Masya Allah. Jadi
mungkinlah ini menjadi wasilah saya untuk menghapus dosa-dosa masa lalu. Ya bayangkan bro, fotografi itu siapa ya, rahasia umum lah ya, bagaimana ya rahasia umum fotografi itu luar biasa, begitu dekat dengan wanita ya, dan apa yang kita hasilkan itu tuh mungkin ternyata, nanti bisa mendapatkan dosa jariah bro. Nah sekarang kebalikannya bro. Jadi saya berusaha menghadirkan foto-foto, video-video dan mengajarkan itu kepada tim sharing lah istilahnya untuk fotografi. Nanti kita buatkan dokumentasi yang baik, bahkan kita mungkin bikin campaign yang bagus, sehingga nanti itu ketika campaign tersebut menggugah dan membuat orang tahu bahwa ada gerakan ini dan ingin juga ikut bergabung bahkan menjadi orang tua asuh, harapannya kebaikannya mereka, doa-doanya mereka juga bisa saya dapatkan melalui wasilah dari foto dan video tersebut. Nah harapannya seperti itu bro. Masya Allah, luar biasa. Jadi buat teman-teman, ini sebetulnya ada ladang baru, ladang mencari pahala jariah. Bayangin ya, yang kita beri itu mereka yang penghafal Al-Quran. Dimana jika mereka kelak di akhirat, Masya Allah, dalam hidupnya dia bisa menghafalkan 30 juz Al-Quran. Kemudian besok di akhirat kita dikumpulkan, maka mereka pun akan bersaksi, Ya Rob, Ya Rob, ini ada orang yang membantu kami, yang dulu waktu hidup di dunia ini membantu kami, memberikan berasnya kepada kami, bahkan terjun langsung kepada kami, diberikan kepada kami secara langsung. Hamba ingin dia berada di surga bersama kami karena mereka telah berkorban demi agama Islam. Dan janjimu ya Rob, bagi barang siapa yang menyantuni anak yatim, kemudian memberi sedikit rezekinya kepada mereka yang yatim piatu, bahkan penghafal Al-Quran, maka muliakanlah mereka ya Rob. Itu Masya Allah. Jadi, ada ininya bro, ada dalilnya kalau bagi yang menyantuni anak yatim, memuliakan mereka itu di surga itu seperti gini sama Nabi. Jadi kita berdampingan dengan Nabi di surga. Nah, harapan kami yang bergabung di gerakan ini ada nama relawan-relawannya, sebutannya adalah Paskas bro, pasukan amal soleh. Jadi harapan kami yang bergabung ini cuman begini dengan Nabi. Jadi maksudnya sesurga bareng dengan Nabi. Harapannya hanya itu bro. Jadi ya Bismillah, semoga jadi dengan wasilahnya gerakan ini kita bergabung di sini, banyak amal-amal soleh yang kita ambil, kemudian itu menjadi wasilah kami untuk menghapus dosa-dosa dan mendapatkan keberkahan di dunia dan nanti di akhirat juga. Gitu. Misal nih, kayak teman-teman di rumah pengen gabung nih sama gerakan infak beras ataupun pengen gabung jadi paskasnya juga. Itu caranya gimana? Dan daftarnya apakah berbayar ataukah gratis ataukah per regional kota ada atau gimana sih itu? Oke. Untuk bergabung itu sangat simple, sobat Vertizon ya. Jadi bergabungnya itu cukup simple. Saat ini kami sedang siapkan platformnya sih sebenarnya. Jadi platformnya itu kita siapkan website, di mana nanti di website itu kita langsung bisa, sobat nanti bisa lihat ya, di halaman itu sudah ada visi misinya, kemudian foto-foto acaranya, dan banyak yang lain, sehingga nanti juga bisa langsung donasi di sana. Cuman memang saat ini kita masih approval dulu sih sama Kiai di Pontianak. Mungkin kalau tayang ini nanti mudah-mudahan sih sudah dapat approval. Amin. Donasi sudah langsung bisa dikirim lewat sana, atau langsung nanti bisa kontak di nomor nanti ya, ada di sini, di deskripsi ya, di bawah sini ataupun di deskripsi. Di bawah sini nanti ada nomor kontak khusus untuk teman-teman bisa langsung konsultasi bagaimana caranya menjadi orang tua asuh, bagaimana caranya menjadi anggota Paskas, pasukan amal soleh. Nah nanti kami di sini insya Allah sangat welcome, sangat berharap teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ada di luar sana,
untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Masya Allah luar biasa karena memang kita ketika berada di lingkungan yang baik ya, kita akan selalu ingin juga ikut berbuat baik. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang serba sekuler ya sebutannya ya. Jadi kita juga mungkin akan tergerus dan ikut terus tentang arus kepentingan dunia saja. Jadi bayangkan ya kita hidup cuman maksimal berapa tahun bro? 80 ya rata-rata tahun, ya? 65. Lebih dari 65 tuh bonus. Iya. Nah bayangkan umur kita cuman segitu dan kita hanya sibuk terus untuk kehidupan dunia gitu. Bayangkan bagaimana kita meruginya padahal kehidupan akhirat itu kekalnya luar biasa. Nah jangan sampai apa yang kita dapatkan di dunia ini saat ini itu tidak bermanfaat nanti untuk di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi ya bismillah lah, mudah-mudahan kesempatan ini teman-teman bisa ambil dan bisa yuk beramal soleh. Bagi yang punya kemampuan di bidang media, ayo gabung di media. Bagi yang memang bisa untuk wakaf produktif, ayo bergabung. Jadi insya Allah semua kita fasilitasi. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Itu ya teman-teman sobat Vertizon semua yang ada di rumah. Jadi kalau teman-teman ingin tahu infonya itu ada di deskripsi di bawah. Itu nanti linknya kita sediakan baik Instagram, websitenya ataupun nanti kalau ada donasi juga bisa kita masukkan di bawah. Nanti jadi teman-teman bisa langsung direct berdonasi ataupun konsultasi juga. Nanti insya Allah kita cantumkan di bawah. Jadi mari kita sama-sama memulung amal. Kalau di bahasa Mualaf Center gitu, kita tuh cuma pemulung amal di sini. Pemulung amal. Iya, jadi apa yang ada kita punya tenaga, kita bantu tenaga, kita punya harta, kita bantu tenaga, kita adanya yaitu tadi bisa media, kita sebarin dakwah lewat media, bisanya transportasi driver itu juga bisa. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak mau berbuat baik ke sesama manusia. Kita yuk bareng-bareng, kalau bisa ke surga bareng kenapa harus sendiri gitu. Betul sekali. Jadi memang ya sampai jumpa di Baitullah. Amin insyaallah. Jadi teman-teman itu tadi cerita luar biasa dari sahabat saya Mas Asri. Barakallahu fiik, syukron sudah berkenan hadir di tempat yang sederhana ini. Semoga berkenan. Masya Allah. Dan salam buat saudara-saudara yang ada di Gerakan Infak Beras Yogyakarta. Masya Allah. Salam dari kami Vertizon TV. Pokoknya insya Allah kita Vertizon TV terbuka lebar untuk teman-teman Gerakan Infak Beras. Kalaupun mau kesini lagi, mau apalah pokoknya terserah, atau kita mau dilibatin apalah ya, kita juga siap insya Allah. Jadi kita sama-sama bareng-bareng mencari pahalanya Allah. Dan semoga tabungan kita yang ada di dunia ini menjadi pahala jariah yang terus menerus dan tidak akan terputus hingga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih bro. Siap, sama-sama bro. Masya Allah. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih, closing nih buat teman-teman yang ada di rumah yang tentunya belum hijrah ataupun masih ragu dalam hijrahnya gitu loh. Apalagi di dunia fotografi atau videografi gitu. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi sobat-sobat yang ada di manapun berada, yuk mari bareng-bareng kita saling berangkulan, saling bertolong-menolong dalam kebaikan. Bismillah, insya Allah apa yang kita lakukan itu tujuannya satu. Dari kiai saya menyampaikan bahwa yang kita cari apa? Kalau selama Ramadan kita sibuk puasa, sholat malam, dan banyak bersedekah, dan kita cari apa? Yang kita cari itu Allah. Jadi ketika kita sudah dapat Allah, kita nanti akan mudah, segalanya lebih mudah, karena semuanya Allah yang memberikannya. Jadi jangan sampai berputus asa ketika Anda memang sedang ada masalah. Ketika tidak ada masalah, apapun itu tetap kembalinya ke Allah. Yuk bareng-bareng berbuat baik, bareng-bareng menjadi baik, kumpul bersama orang-orang baik. Insya Allah semua dimudahkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke. Terima kasih semuanya Sobat Vertizon yang masih dengerin ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di Vertizon Podcast berikutnya dengan narasumber yang luar biasa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.